Merdeka. 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 Oke, kalau mengingat jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang ya, membela negara kita ya, Jet, itu Yes. kita harus bangga jadi anak Indonesia. Harus bangga kita. Ya, Betul. ya kan? Nah, sekarang sudah kedatangan tamu, ini juga anak Indonesia, Indonesia. yang sudah menjadi wakil Wakil rakyat. luar biasa. Ya, sudah datang di sini bersama kita Pak Firman Subagio. Firman, Terima kasih selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Mampir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Makasih Bapak mau nyempetin waktunya datang Yes. ke Beranda Ami. Dan kali ini kita memang spesial merah putih karena mau menyambut kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Yes, dan di sini kita nggak mau ngomongin politik ya Pak. Ya. Kita santai aja. Santai aja. Kita santai aja. Sekali lagi santai tapi serius. Tapi serius. Oke Bapak. Pak Firman, kalau mendengar kata Indonesia ini lagu apa sih ya langsung terlintas di Bapak? Lagu apa? Kalau saya ditanya, saya lagu apa? Tanah Airku. Tanah airku. Kita nyanyiin dulu boleh? Boleh sedikit. Yang lagunya ini, Tanah Airku Indonesia. Oke. Ada. Indonesia. Negeri Tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau Pelabuhan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Top itu. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Kelana. Wow. Memuja bulan yang indah pelai tanah airku Indonesia. Merdeka Indonesia. Suaranya Pak Firman merdu banget. Boleh aplausnya teman-teman semua. Keren banget. Nah, berarti dari semua lagu perjuangan ini yang paling menyentuh hati. Menyentuh hati karena apapun Republik Indonesia adalah tanah air kita, tumpah darah kita. Oke. Dan itu direbut melalui perjuangan yang berdarah-darah dari para pahlawan kita. Yes. Dan kalau kita mendengarkan lagu itu, rasanya kita tergugah kembali untuk semangat perjuangan. Ya, betul. Oleh karena itu, saat ini Bapak Presiden Prabowo Ya. yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi, itu menjadi sebuah panggilan kita bersama untuk bagaimana melanjutkan nilai-nilai perjuangan daripada almarhum para pahlawan kita. Yes, Itu. benar. Luar biasa banget. Oke Pak Firman, ada nggak sih lagu yang selalu mengingatkan Bapak pada momen perayaan 17 Agustus? Wah, kalau ditanya itu lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan, oke Gitu. baik. Itu kalau udah 17 Agustus itu di samping kita rutin kan lagu Indonesia Raya, tapi Yes, yes. yang memberikan semangat itu adalah Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Gitu. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan.
di lautan api, mari bung kita kembali. Wow, oke. Banyak ternyata perjuangan Pak Firman ini. Sinkron kan? Nah, antara yang pertama dengan yang ini. Luar biasa. Dari kemerdekaan yang direbut secara usaha payah kita pertahankan sekarang. Iya. Dari tangan-tangan kotor koruptor. Nice, Itu. mantap. Benar, Ya. mantap banget. Nah kalau di luar kesibukan ada hobinya Pak Firman nggak? Ada. Hobinya apa tuh? Saya dari dulu ya, saya memang hobi itu melihara burung. Karena saya ini lahir di desa, Ya. anak orang kampung, anak seorang kepala desa yang kehidupannya sehari-hari itu selalu beradaptasi dengan lingkungan. Dari dulu di kampung saya itu, sebelah kampung saya itu ada sumur besar dan ada pohon beringin besar. Oke. Atau kemudian itu tempat burung-burung kalau malam itu bersangkar di situ Iya. sampai pagi hari. Dan itu setiap pagi itu bunyi. Oleh karena itu saya di rumah itu selalu ada ingin mendengarkan suara burung gitu. Karena itu bentuk ketenangan. Kalau di rumah saya nanti suatu saat mau lihat gitu, segala macam burung ada. Wow. Jenis ayam ada, ayam ketawa ada, Ayam. ayam berkisar gitu. ada. Ya, burung macam-macam burung. Oke, Ya. siap. Oke, sebelum kita nanti akan lanjut ya Ceritakan ngobrol lagi sama Pak Firman, kita nyanyi lagu-lagu Indonesia. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan, Indonesia Jaya. Itulah hari kemerdekaan kita. Bapak udah pengen nyanyi. Iya, Bapak udah pengen nyanyi. Sebelum nanti kita nyanyi lagi. Semangat Agustus. kemerdekaan. Nah, kita pengen tahu nih Pak, seperti apa Bapak masa kecil merayakan kemerdekaan? Nah, ini menarik ya karena kami kan ada di kampung ya. Kita biasanya kalau 17 Agustus ya ala kampungnya ya, yang tidak banyak mengeluarkan biaya. Pertama itu adalah lari karung. Lari karung itu. Balap karung yang Balap itu ya. karung Ya. gitu. Itu yang menjadi tren karena itu memang murah. Karena banyak karung-karung yang dipakai kan biasanya di kampung-kampung kan banyak karung-karung Iya. bekas Beras itu, gitu ya. bekas beras, bekas ini Tepung. pakai tepung. Terus kedua lari lomba lari. Lomba lari itu ada. Bapak termasuk yang ikut itu? Suka saya, Wah. suka ikut. Dan Oke. sekarang ini udah mulai trennya udah mulai maju kan. Kalau sekarang ini lombanya udah maju lomba senam, Oke. senam ibu-ibu tapi. Zumba. Itu sekarang ini lomba senam. Zumba. Tapi kalau zaman dulu ya itu apa tuh? Ada Kelereng, lomba kelereng, Kelereng, gitu, ya. lomba kelereng juga. tarik ada. tambang. Terus, nah tarik tambang, itu juga menjadi bagian yang seru itu, karena begitu tarik, kemudian yang kita narik kenceng kita ngalah dilepas mereka Oh, jatuh kita semua, jatuh gitu. semua. Jatuh semua itu. Bapak Gitu. menang nggak? Menang nggak waktu ikut? Ikut, Iya. ikut, Menang nggak? pernah juga pernah mengorbankan orang, tapi kita pernah dikorbankan orang juga, karena ditarik gini kan, Yes, begitu yes. kenceng. Kemudian dilepas, mesti otomatis mereka jatuh Iya, semua. Kan? Yang lucu-lucuan aja gitu. Oke. Gitu. Oh, sorry, sebelum mau minum, boleh? Iya. Udah mau- nanti. Oh, nanti aja. Oh nanti aja. Atau mau diambilin? Mau diambilin, boleh? Ambil dulu. Minum? Boleh taruh sini aja nanti. Iya. Lucu-lucuan. Ayo lanjut, Mi. Tanya. Terima kasih. Sabar dong. Minum dulu. Nah, berarti Pak, lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu lari sama tarik tambang. Balap karung. Balap karung juga. Kalau balap karung itu kan kalau kadang kita
bahasa Jawanya keserimpet itu berarti jatuh. Ya, keseringan. Jungkal-jungkal ya. Bener. Ada satu lagi, lomba makan kerupuk. Ah, ya. Dan digantung. Iya. Gitu, ini gitu. Nah, Memang si unik itu. Oke Pak, kita mau nostalgia dulu ya ke masa sekolah ya. Nah waktu sekolah nih Bapak termasuk murid yang seperti apa sih? wah yang paling bandel. Oh oke, paling bandel. Bandelnya tuh kayak gimana? Coba Bandelnya ceritain. gini, saya tuh punya guru. Oke. Ya karena jarak sekolah saya kan cukup jauh. Ya. Kalau saya jalan capek, ada guru saya namanya almarhum Bu Parmi ya. Oke. masih ingat ya? Masih Bu Parmi. Oke. Itu kalau ngajar kan selalu naik sepeda. Saya selalu nunggu dia sama bonceng. Ya, itu satu-satunya. Nebeng gitu, nebeng. Emeng. Saya bonceng sama dia. Oh iya. Nah lumayan kan gratis. Nah, Ngirit. itu. Tapi akhirnya mereka itu ya malah seperti kayak orang tua sendiri. Oke. Itu. Iya. Bahkan kadang-kadang kita itu kalau udah seperti ini ya, Iya. kepengen mencari gitu ya. Iya. Guru-guru yang dulu pernah berbaik sama kita, Yes. kita cari. Terakhir ada satu guru yang saya temukan masih usia sepuh gitu ya, Iya. Bu Mintarse. Iya. Itu galaknya luar biasa. Ketemu ya kita sowan. Ya kita udah Iya. punya rezeki lah kita perhatikan, kita bawain oleh-oleh, Iya. bahkan kita undang ke Jakarta begitu kan untuk supaya tahu. Yes. Itu kebanggaan mereka. Iya. Itu kebanggaan guru-guru bahwa muridku seperti ini. Bahkan sampai sekarang saya masih ada ibu guru yang di Semarang itu namanya Bu Sri Rahayu, sampai sekarang masih komunikasi terus. Wow. Itu guru SMP. Gitu. SMP ya. Masih sekarang udah sepuh tapi komunikasi terus. Iya, iya. Ya itulah saya bangun karena apapun kita ini harus menghormati lah gitu ya. Betul. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan banyak persoalan tentang nasib guru Iya. yang belum mendapat perhatian penuh daripada pemerintah, Benar. terutama guru bantu, guru PAUD, ya yang nggak jelas statusnya. Ini kan kewajiban kita sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan mereka. Karena saya meyakini bahwa tanpa guru tidak mungkin kita bisa seperti ini. Iya. Itu yang kita harus ingat. Iya. Oleh karena itu guru itu adalah pahlawan. Saya malah mengusulkan suatu saat itu harus ada yang namanya pahlawan nasional itu harus dari guru. Dari guru. Gitu. Iya. Gitu. Pak, ada pelajaran yang masih yang Bapak inget nggak sampai sekarang yang berkesan gitu pelajaran Wadah. menurut Bapak? Waktu SMA. Waktu SMP. Pelajaran apa tuh Pak? Pelajaran kimia. Kimia. Itu yang Oke. paling sulit. Iya. Iya, Namanya guru saya itu waktu SMA itu Pak Gono. Oke. Pak Gono itu orangnya killer. Wow. Pendiam, nggak pernah banyak ngomong, tapi perokok berat. Tapi begitu kita sudah ditunjuk maju, disuruh maju, atau kemudian nulis papan tulis, rumus kimia nggak bisa jawab. Itu ngomongnya sederhana. Rokoknya gini, somotin gini aja. Wah, killer banget itu. Disomot. Kalau kenangan yang paling lucu ada nggak Pak? Semasa sekolah. Waktu SD. SD. Ada waktu SD. Lucu, tapi itu saya baru menyadari sekarang bahwa itulah pentingnya guru. Oke. Oleh karena itu sebetulnya saya ingin menghimbau kepada aparat penegak hukum maupun juga para orang tua, kalau ada guru menghukum anak itu jangan dikategorikan bahwa itu adalah kriminal. Karena pada dasarnya guru itu entah itu nyewer, entah itu mukul dengan cara dia, itu memberikan disiplin anak-anak. Iya, betul. Saya pernah ya, hari Sabtu kan hari Krida. Iya. Hari Krida kemudian semua pada bersih-bersih, hari Krida itu bersih-bersih sekolahan. Iya. Halaman dan sebagainya. Setelah itu kadang-kadang ada makanan yang dibagi-bagi. Iya. Saya itu melihat kepala sekolah namanya Pak Munasih. Masih ingat semua? Masih ingat. Mantap sekali. Mukanya masih ingat. Oke. Pak Munasih itu belum datang kan. Iya. Yang datang guru saya Bu Parmi tadi udah ada. Iya. Karena Bu Parmi itu sayang sama saya. Jadi habis Krida saya itu bukan nyuri ya, nyabut singkong. Oh, ya. Nah singkong saya bakar di sekolahan. Terus saya bakar, saya makan rame-rame. Iya. Itu begitu lagi kita bakar singkong, ketahuan Pak Munasih datang. Ya. Itu saya langsung dihukum, suruh berdiri di depan kelas. Ini, kalau bahasa Jawa nyunggi sabak. Nyunggi sabak. Jadi sabak itu yang, ngerti nggak sabak? Megang Apa itu? Yang tatakan gitu ya. ada bingkainya yang ditulis pakai Pakai kapur, bukan? bukan kapur. Kapurnya tapi kapur dari batu. Oh. Nah dulu. Ukiran gitu ya. Itu sabaknya anak satu sekolahan
suruh nyunggi saya. Angkat itulah. Bukan angkat, di kepala. Oh, di kepala. Kepala Oke. sambil berdiri begini. Oke. Itu dari pagi sampai sekolah, jam sekolah. Iya. Wah, Itu. Jadi kita Gara-gara katakan itu doang singkong ya. ya katanya sabak gitu, sabak satu kelas begini. Jadi begini terus itu benar-benar waduh. Luar biasa. Kacau itu. Ada jengkelnya, ada tapi saya baru menyadari bahwa itulah cara mendidik. Disiplin ya. Disiplinnya. Iya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada orang tua kalau ada guru-guru yang sifatnya itu memberikan hukuman, itu bukan dikatakan kriminal, tapi itulah mendidik. Yes. Kalau di tentara kan biasa dikaplok, ditendang kan biasa. Iya. Itu. Dan di situ justru malah sekarang ini kami menyadari kedisiplinan terbentuk dari situ. Oke. Gitu. Siap. Nah, kalau di dapil Bapak ini bikin acara nggak untuk 17-an? Kita hari ini tadi udah di WA, Oke. Oh, udah di WA. terutama ibu-ibu. Ini geng Asik, geng. pesenam ibu PKK. Oke. Itu udah minta seragam. Oh, Nah itu baik. seragam. biar serasi ya. seragam untuk lomba senam. Oke. Tapi ini juga kan ada apa tadi Pak Firman bilang Firman Cup. Ya itu apa Pak? Sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. bikin cup gitu ya. Apalagi sekarang lagi semangatnya Piala dunia gitu. Piala Dunia itu luar biasa. Oh, luar biasa. Biasanya kita bikin cup itu lomba sepak bola antar kecamatan. Oke, biar kita semakin cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Kita nyanyi lagi. Di sana tempat lahir BK, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di bait yang di refnya ya di belakangnya, dan tadi juga Pak Firman cerita, boleh diceritakan kembali ke kita kenapa Bapak terkesan dengan lagu ini? Dalam suka duka kehidupan, Yes. saya itu baru sadar bahwa kesadarannya baru beberapa bulan lalu ketika saya baca CV saya, ternyata saya itu dilahirkan Indonesia baru 8 tahun merdeka. Oh, oke. Saya tahun 53, sedangkan kemerdekaan 45. Artinya saya itu dilahirkan dalam posisi Indonesia baru dalam 8 tahun merdeka, sehingga kehidupan itu sangat sulit. Ya. Saya waktu sekolah SD itu, SR ya, bukan dari SD, SR. Waktu SR itu mau berangkat sekolah itu makan, Ya. itu tidak pernah makan yang bergizi. Saya hanya makan itu dari singkong yang diparut itu, namanya seledrek. Itu pakai kelapa, Kelapa ya. sambil minum kopi. Udah itu aja. Oke. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo sekarang ini membuat gerakan makan bergizi, saya dukung sepenuhnya. Karena memang sampai hari ini ternyata di wilayah tanah air ini masih banyak anak-anak kita yang belum tersentuh dengan makan bergizi. Iya. Itu fakta. Oleh karena itu makan bergizi ini tidak sekedar makan gratis yang dibagi-bagi, tapi ada program kemanusiaan. Di mana ada bagian daripada masyarakat yang memang belum tersentuh dalam masalah kebutuhan gizinya. Iya. Jadi ini program tapi sayangnya di dalam proses perjalanannya disalahgunakan. Oleh karena itu kita harus luruskan kembali. Itu prinsip. Oleh karena itu kembali ke riwayat hidup saya, ya itulah faktanya seperti itu. Bahkan kadang-kadang itu nggak makan apa-apa. Aduh. Nggak makan apa? Nggak apa-apa. Itu fakta. Dan waktu itu tahun
60-an, 50-an sekian itu Indonesia itu betul-betul krisis pangan. Ya. Bahkan untuk di desa-desa itu biasanya dibantu program dari misioner. Misioner itu adalah gereja-gereja itu ya. Gereja-gereja itu masuk ke desa-desa itu bikin bantuan itu. Ya. Ada yang namanya bolgur atau pakaian-pakaian bekas. Itu dibagi-bagian. Saya merasakan itu. Pernah dapat pakaian bekas, juga pernah makan bolgur. Itu saya rasakan semua di situ. Oleh karena itu ini yang betul-betul menyentuh kepada saya, dan disitulah saya selalu ingat suka duka orang tua saya, ibu saya. Sampai sekarang ini yang menyentuh saya itu adalah ketika saya jadi orang. Itu saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Bahkan ketika bapak saya meninggal pun itu saya tidak bisa melihat karena saya sedang merantau. Merantau ketika itu kan belum ada handphone, belum ada semua komunikasi, masih pakai telegram gitu kan. Sampai bapak saya meninggal itu saya nggak ngerti kalau bapak saya, atau nggak diberitahu, atau ada pemberitahuan tapi telegram Lama, diterima kan lama prosesnya. Itu betul-betul. Dan bahkan saya waktu itu bukan berbulan-bulan, hampir tahunan tuh merasa bahwa bapak saya itu masih hidup gitu. Oh, terbayang masih ada. Terbayang masih hidup. Nah, yang kedua ibu saya. Ibu saya juga sama, ketika itu saya udah mulai jadi orang lah gitu. Terus kemudian saya tugas kepartaian di luar Jawa gitu. Meninggalnya juga saya nggak ngerti, tapi saya masih bisa ngejar, alhamdulillah, bisa mengantar ke pemakaman. Dan hari ini alhamdulillah saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Kenapa tadi saya katakan sama itu? Karena kebetulan minggu-minggu ini saya sedang melakukan pemugaran makam. Pemugaran makam saya bikin yang sebagus mungkin, karena itu bentuk daripada ya penghormatan saya. Inilah balas jasa yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak bisa memberikan sesuatu. Oke, Bapak. Kalau di usia kemerdekaan Indonesia saat ini, apa yang paling membuat Bapak bangga sebagai orang Indonesia? Apapun kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena di sini kita dilahirkan, seperti lagu tadi, dan di sini kita dibesarkan, dan di sini kita harus mengabdi. Oleh karena itu nilai-nilai perjuangan ini yang harus kita kedepankan, dan ini menjadi kebanggaan kita. Dan saya tentunya tadi ya saya ceritakan dari depan bahwa saya ini bukan siapa-siapa, sehingga saya berharapan pada anak-anak muda, generasi muda kita, insya Allah bisa mengikuti jejak perjalanan saya, tidak boleh pantang menyerah, dan kemudian tidak usah khawatir karena sebuah keberhasilan itu hanya tekad daripada kita. Oleh karena itu keberhasilan seseorang bukan karena anak pejabat, tapi ada kemauan, ada keberanian, ada kejujuran untuk melangkah. Itu penting. Yang alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa 5 periode di DPR. Itu adalah karena ya kita selalu memohon kepada yang kuasa. Kita berdoa, dan dengan kejujuran, dengan keikhlasan kita dalam berjuang, maka kita selalu diberikan kesempatan untuk ini, untuk sebagai wakil rakyat. Oke, Pak, menurut Bapak kan peran anak muda ini sangat penting ya. Apa pesan yang akan Bapak sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Tentunya kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Dan saya yakin bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang terbelakang, tapi faktanya kita ada banyak memiliki tokoh-tokoh terkenal, yang bahkan banyak tokoh-tokoh Indonesia atau orang-orang cerdas Indonesia itu direkrut di negara-negara lain. Mereka menjadi tenaga ahli yang sukses dan kemudian gajinya cukup besar. Oleh karena itu saya mengimbau anak-anak muda kita, hendaknya juga tidak mudah menyerah, tapi terus melangkah untuk ke depan, untuk merubah hasil lebih baik. Seperti tadi pagi saya menerima mahasiswa dari UNES, ya anak dari Universitas Negeri Semarang. Mereka datang ke tempat saya karena sebagai wakil dari Jawa Tengah, mereka menyampaikan konsep pemikirannya. Bagaimana mereka itu mendesain sebuah teknologi untuk memberikan sistem menggunakan teknologi internet itu sistem peringatan bila terjadi bencana sejak dini. Itu luar biasa. Dan mereka
Anak-anak masih muda, Ya. luar biasa. Oleh karena itu seperti inilah yang saya dukung untuk supaya dia maju ke depan. Yes. Karena Oke. untuk menuju Indonesia emas kita harus berani berkolaborasi, berani bersaing, dan kemudian berani meningkatkan kapasitas diri. Betul. Mantap. Oke. Pertanyaan terakhir. Yes, terakhir tuh Mi. Yajid, mungkin mau Wah, bertanya boleh. Bapak. Apa arti kemerdekaan bagi Bapak secara pribadi? Kalau ditanya apa arti kemerdekaan ini sangat luar biasa ya. Luar biasa. Karena apapun negara kita adalah negara besar, tumpah darahku, Yes. dan kita dilahirkan di tanah air di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, 17.000 pulau dengan keanekaragaman, dan kemudian kita bisa merasakan ketika 17 Agustus itu secara serempak tidak membedakan kulit, tidak membedakan warna, tidak membedakan agama, dengan serentak mereka mengibarkan bendera, terus mengadakan kegiatan lomba-lomba dengan sukacita yang luar biasa. Inilah satu modal utama bagi. Bahkan kita ini mempunyai satu pengalaman yang luar biasa, dengan bambu runcing saja kita bisa merdeka. Apalagi dengan teknologi sekarang ini, Presiden yang menyiapkan kesempatan sedemikian rupa untuk pengembangan teknologi. Bahkan sekarang sudah mulai alat-alat perang itu sudah diproduksi sendiri. Ini akan menjadi kebanggaan bagi kita. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semua. Terima kasih Pak Firman. Terima Sudah, kasih waktunya. hadir di Beranda Ami, dan ini spesial Hari Kemerdekaan. Luar Makanya kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Merdeka. Semoga semangat nasional kita semakin tinggi ya, Tinggi. semakin besar ya Betul. untuk negeri kita tercinta. Ya. Lagu terakhir. Indonesia, merah darahku, Putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. 17 Agustus tahun 45, Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita.